Sarapan merupakan langkah pertama untuk memulai aktivitas. Makan pagi ini dapat memberikan energi untuk tubuh agar siap melakukan sejumlah kegiatan di tempat pagi hari. Namun, sarapan rutin kali disepelekan hingga terlewati. Padahal hal ini bisa jadi berdampak buruk untuk tubuh, khususnya anak-anak. Dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengungkapkan anak-anak masih mempunyai masa pertumbuhan yang dimaksud perlu dioptimalkan. Untuk itu, penting tidaklah melewatkan sarapan untuk buah hati agar nutrisinya bisa jadi terserap maksimal. Anak-anak beda mirip orang dewasa. Kalau untuk dewasa tidak apa-apa skip sarapan, tapi kalau anak tidak. Karena mereka masih di proses pertumbuhan. Apalagi kita mau jadi Indonesia Emas 2045. Jadi itu penting banget, ungkap Dr. Denta pada waktu ditemui di tempat acara Innerland Senayan, ibu kota Indonesia Pusat belum lama ini. Dr. Denta mengatakan sarapan memenuhi nutrisi anak yang dimaksud akan berpengaruh pada pertumbuhannya. Sarapan yang mana dianjurkan pun tak boleh selama kenyang, tapi juga perlu mengandung vitamin, protein, karbohidrat, hingga mineral untuk menutrisi mereka. Tak belaka untuk pertumbuhan, nutrisi yang dimaksud baik pada sarapan anak akan berdampak baik bagi performa mereka di tempat sekolah serta belajar. Anak-anak yang mana tiada sarapan ternyata performa sekolahnya itu lebih lanjut buruk daripada anak yang dimaksud rutin sarapan. Karena otak anak itu masih harus disuplai. Bila banyak tak sarapan, sel-sel otak anak kita akan meninggal perlahan-lahan. Nah, ini performa sekolahnya sanggup tidak ada maksimal, paparnya. Untuk itu, Dr. Denta mengimbau orang tua untuk lebih banyak memperhatikan sarapan, kemudian juga nutrisi makan pagi anak. Pastikan buah hati mendapat asupan yang dimaksud tepat, lalu tidak ada jika kenyang. Pastikan asupan nutrisi anak tercukupi. Pastikan asupan nutrisi anak tercukupi. Orang tua harus diskusi kira-kira anak-anak telah cukup belum nutrisinya, karbohidratnya, sumber protein, lalu sumber lemaknya. Ini adalah yang mana dimakan anak setiap hari telah tepat atau belum, jelasnya. Pemanis alami pengganti gula yang dimaksud sehat cocok untuk dia yang tersebut sedang menjalani inisiatif diet atau penderita diabetes. Mengganti gula dengan pemanis alami tidaklah belaka membantu mengurangi asupan gula, tapi memberikan khasiat tambahan bagi kesehatan. Gula merupakan salah satu materi yang mana paling rutin digunakan pada makanan, juga minuman. Namun, konsumsi gula berlebih dapat berdampak negatif bagi kesehatan. Beberapa hambatan kemampuan fisik yang diakibatkan oleh konsumsi gula berlebih meliputi obesitas, diabetes, lalu permasalahan jantung. Untuk mengampiskan resiko tersebut, banyak orang mulai beralih ke pemanis alami sebagai pengganti gula. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun lebih banyak sehat, pemanis alami tetap saja harus digunakan dengan bijak, juga bukan berlebihan. Pilihlah pemanis yang tersebut sesuai dengan kebutuhan, baik untuk menjaga kadar gula darah, menurunkan kalori, atau menambah nutrisi pada makanan. Berikut daftar pemanis alami pengganti gula dilansir dari headline Hari Terakhir Pekan. Stevia. Stevia merupakan pemanis alami yang dimaksud diekstrak dari daun vegetasi Stevia rebaudiana. Stevia bebas dari kalori juga karbohidrat, sehingga cocok untuk mereka yang dimaksud sedang menjalani diet ataupun penderita diabetes. Stevia juga tiada meningkatkan kadar gula darah, membuatnya menjadi alternatif yang digunakan sangat populer bagi dia yang digunakan menghindari gula. Madu. Madu adalah salah satu pemanis alami paling populer yang mana digunakan sejak zaman dahulu. Madu mengandung vitamin, mineral, juga radikal bebas yang tersebut dapat meningkatkan kesehatan. Meskipun mengandung lebih tinggi banyak kalori jika dibandingkan gula, madu memiliki rasa yang mana lebih banyak manis sehingga Anda sanggup menggunakannya pada jumlah total lebih banyak sedikit.
Sirup maple. Sirup maple diekstrak dari getah pohon maple dan juga mempunyai rasa manis yang dimaksud khas. Sirup ini mengandung beberapa mineral penting seperti kalsium, kalium, lalu zat besi. Namun, penting untuk memilih sirup maple murni tanpa tambahan gula atau pemanis lainnya. Stroke merupakan kondisi darurat yang mana memerlukan penanganan cepat untuk menghindari kecacatan permanen pada otak. Dengan kecepatan juga ketepatan penanganan pasukan Trombolis Siloam Hospital TB Simatupang sudah mengembangkan protokol spesifik untuk penanganan pasien stroke. Salah satu cara yang digunakan di penanganan pada stroke iskemik adalah trombolisis intravena yang digunakan bertujuan untuk mengurangi sumbatan di dalam pembuluh darah otak. Hal ini mampu dilaksanakan belaka bila golden period atau selama 4,5 jam sejak munculnya gejala stroke belum terlewati. Jika trombolisis dilaksanakan pada jangka waktu ini, studi menunjukkan bahwa hasil pemulihan akan lebih tinggi baik. Trombolisis intravena adalah metode untuk menangani stroke iskemik dengan melarutkan gumpalan darah di area otak. Selain stroke, metode ini juga efektif untuk mengatasi kondisi seperti emboli pari. Trombolisis intravena adalah metode untuk menangani stroke iskemik dengan melarutkan gumpalan darah di area otak. Selain stroke, metode ini juga efektif untuk mengatasi kondisi seperti emboli paru, deep vein thrombosis, dan juga serangan jantung. Siloam Hospital TB Simatupang mempunyai stroke unik. Siloam Hospital TB Simatupang mempunyai stroke unit mengingat peningkatan jumlah agregat pasien dari tahun ke tahun dibutuhkan penanganan yang mana serba cepat. Sejak 2022, pasukan stroke di tempat Siloam Hospital TB Simatupang semakin mempercepat proses penanganan stroke dengan mempersingkat door to needle time atau rentang waktu antara kedatangan pasien ke IGD hingga dimulainya tindakan trombolisis. Proses yang dimaksud tambahan cepat ini sangat penting pada penanganan pasien stroke selama golden period. Jika pasien stroke iskemik yang datang ke rumah sakit masih di golden period serta trombolisis dapat dilaksanakan akan memberikan outcome yang digunakan berjauhan lebih lanjut baik dibandingkan pasien stroke yang dimaksud tidak ada diadakan trombolisis. Terang Dr. Peter Gunawan, ahli saraf pada Siloam Hospital TB Simatupang. Keberhasilan trombolisis juga tidaklah lepas dari kerja serupa regu medis yang dimaksud solid. Tim dokter saraf, dokter dan juga perawat UGD kelompok radiologi serta laboratorium juga regu rehabilitas medis berperan penting pada setiap tahap penanganan pasien stroke. Mulai dari tindakan darurat hingga perawatan di area bangsal juga fase pemulihan. Dr. Peter juga menekankan pentingnya kesadaran warga tentang gejala kemudian penanganan stroke. Ketidaktahuan publik mengenai gejala stroke akan menyebabkan keterlambatan pasien datang ke rumah sakit sehingga golden period untuk trombolisis terlewatkan. Kondisi seperti ini akan menyebabkan disabilitas pada pasien, katanya. Selain penanganan darurat, langkah pencegahan juga sangat penting. Dr. Peter menjelaskan tentang primary juga secondary prevention. Primary prevention merupakan kiat yang tersebut dapat dijalankan untuk menjaga dari terjadinya stroke, meliputi pengelolaan gaya hidup sehat seperti bukan merokok, menjaga pola makan, berolahraga, juga memantau tekanan darah dan juga kadar gula darah. Sementara secondary prevention merupakan langkah-langkah pencegahan timbulnya stroke berulang yang dimaksud meliputi penanganan faktor-faktor risiko stroke yang digunakan optimal. Siloam Hospital TB Simatupang berkirar untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan juga cepat di melayani pasien stroke. Salah satu buktinya adalah lengkapnya sarana penunjang yang dimaksud meliputi CT scan beserta CT angio, MRI beserta MRA, karotis Doppler, transkranial Doppler,
Holter juga dibentuknya pasukan khusus penanganan stroke serta semua sarana yang tersebut memadai bertujuan untuk memberikan pasien penanganan yang digunakan lebih lanjut cepat dan juga penyembuhan yang mana optimal.